Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan mengkaji konsep ilmu ekonomi bersama saya Mr. Ghost. Ilmu ekonomi, mungkin pernah mendengar kata ekonomi? Ya, baru tadi saya ucapkan beberapa kali ya. Waktu kalian SMP mungkin tidak belajar ekonomi, tapi belajarnya IPS. Di dalamnya ada ekonomi, geografi, dan sejarah. Tapi di SMA, ekonomi akan menjadi sebuah mata pelajaran tersendiri. Walaupun kamu anak IPA, tapi belajar ekonomi tetap penting, karena ekonomi berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari konsep ilmu ekonomi, pembagiannya, dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Wah, siapa ini? Ini adalah mbahnya ilmu ekonomi, Adam Smith. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Jadi inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Maka permasalahan ini menimbulkan kelangkaan. Sebagaimana hari-hari ini kita sedang mengalami krisis pandemi dan krisis ekonomi. Nah, para siswa, Adam Smith menulis dua buku. Yang pertama Theory of Moral Sentiments, dan yang kedua Inquiry into the Nation of the Developed Nation. Di buku pertama beliau menjelaskan tentang sifat manusia yang saling membantu, simpati. Tapi di buku yang kedua beliau mengatakan bahwa manusia punya sifat serakah dan egois. Dua sifat inilah yang membuat adanya dinamika dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya secara konsep ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi yang menggambarkan fakta perekonomian secara apa adanya dengan data statistik. Kemudian ekonomi teori, para ahli ekonomi membuat kaitan antar fakta, kemudian mereka menyusun hukum ekonomi. Jadilah ilmu ekonomi teori. Dan ilmu ekonomi terapan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Nah, apa saja yang dikaji dalam ekonomi teori? Ada dua bagian besar dalam ekonomi teori. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro mengkaji perekonomian secara individual. Jadi pelaku ekonomi dianalisis satu persatu, misalnya sebagai konsumen, sebagai produsen, maka teori ini dikatakan sebagai price theory. Sementara ekonomi makro mengkaji perekonomian secara agregatif, secara keseluruhan, sebagai sebuah sistem. Yang dibicarakan adalah bagaimana agar sumber-sumber daya dapat digunakan secara efisien sehingga tercapai kemakmuran. Maka ekonomi ini disebut sebagai teori pendapatan atau income theory. Nah, para siswa, selanjutnya para ekonom klasik terutama membagi ekonomi dalam tiga aktivitas utama. Yang pertama adalah kegiatan produksi, meningkatkan nilai guna suatu barang. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, mengantarkan barang dan jasa itu ke konsumen. Dan yang ketiga adalah konsumsi, penggunaan atau menghabiskan nilai barang. Terakhir kita akan kaji apa itu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan baik yang paling menguntungkan. Sementara motif ekonomi adalah alasan, tujuan mengapa orang melakukan tindakan ekonomi. Adapun prinsip ekonomi merupakan pedoman yang dijadikan dasar tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil maksimal atau pengorbanan maksimal untuk mencapai hasil tertentu. Ini prinsip ekonomi.
Demikian para siswa kajian kita hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat untuk mempelajari lebih jauh apa itu ilmu ekonomi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.